Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas tentang zakat mal. Telah kita ketahui bahwa zakat dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah telah ibu bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lihat apakah zakat mal itu. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang, atau zakat mal itu disebut juga dengan harta kekayaan. Zakat mal wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Pada hari ini kita akan membahas 5 macam harta kekayaan yang wajib dibayarkan zakat malnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang wajib dizakati. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisab emas adalah 85 gram. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya begini, jika dalam 1 tahun kita mempunyai 85 gram emas atau lebih, berarti kita wajib mengeluarkan zakatnya karena nisab atau batas minimalnya adalah 85 gram. Misalnya lagi kita mempunyai emas di bawah 85 gram, misalnya 84, 83, 82, 81, 80, berarti kita belum mempunyai kewajiban untuk membayarkan zakat emas. Sekarang nisab perak. Nisab perak adalah 672 gram. Artinya jika kita mempunyai perak pada bilangan 672 gram dan lebih berarti kita wajib membayarkan zakat perak. Kadar zakat keduanya adalah 2,5%. Waktu pembayarannya setahun sekali. Cara menghitung zakat emas dan perak yang wajib dibayarkan adalah dengan rumus sebagai berikut. Jumlah aset atau harta dikali kadar zakat. Contoh menghitung zakat emas. Bila seseorang memiliki emas seberat 150 gram emas tak terpakai, setelah genap 1 tahun, maka ia wajib membayar zakat karena emasnya sudah melebihi nisab. Karena nisab emas adalah 85 gram. Cara perhitungan zakatnya adalah 150 gram emas dikali 2,5%. Hasilnya adalah 3,75 gram emas. Jika harga emas saat itu adalah Rp400.000 per gram, maka ia dapat membayar dengan uang sebanyak 3,75 gram emas dikali Rp400.000. Hasilnya adalah Rp1.500.000. Jadi, zakat emas yang harus dibayarkan pada tahun tersebut adalah sebesar 3,75 gram emas atau setara dengan uang sebesar Rp1.500.000. Ini adalah contoh menghitung zakat perak. Jika seseorang memiliki perak seberat 700 gram, setelah genap 1 tahun maka ia wajib membayar zakat karena nisab perak adalah 672 gram. Cara perhitungan zakatnya sama dengan menghitung zakat emas, yaitu 700 gram dikali 2,5%. Hasilnya adalah 17,5 gram perak. Jika harga perak saat itu adalah Rp8.900 per gram, maka ia dapat membayar dengan uang sebanyak 17,5 gram perak dikali Rp8.900. Hasilnya adalah Rp155.750.
Jadi, zakat perak yang harus dibayarkan pada tahun tersebut adalah 17,5 gram perak atau sebesar Rp155.750. Sekarang kita lanjut kepada yang kedua, yaitu zakat harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini dibayarkan setelah genap setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisab harta perniagaan senilai 85 gram emas. Kadar zakatnya sebesar 2,5%. Waktu pembayaran setahun sekali. Sekarang kita hitung dahulu angka nisabnya dengan menggunakan uang. 85 gram emas dikali Rp400.000, yaitu harga emas yang berlaku di pasaran saat itu. Hasilnya adalah Rp34 juta. Sebagai contoh, jika aset yang dimiliki selama setahun senilai Rp100 juta, maka wajib membayar zakat karena sudah melebihi nisab. Karena tadi kita lihat bahwa kalau dalam bentuk uang, nisabnya adalah Rp34 juta. Cara menghitung zakatnya adalah 2,5% dikali Rp100 juta. Hasilnya adalah Rp2.500.000. Jadi, zakat harta perniagaan yang wajib dibayarkan selama setahun adalah sebesar Rp2.500.000. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak. Hewan ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah berupa kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut. Sekarang kita lihat jenis binatang ternaknya. Jika binatang ternaknya adalah kambing atau domba, maka nisabnya adalah antara 40 sampai 120 ekor, maka zakat yang dibayarkan adalah 1 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun. Artinya, jika kita mempunyai binatang ternak berupa kambing atau domba di bawah 40, berarti kita belum mempunyai kewajiban untuk membayarkan zakat. Sekarang, jika kita mempunyai kambing atau domba 121 sampai 200 ekor, maka zakat yang dibayarkan adalah 2 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun. Jika kita mempunyai kambing atau domba 201 sampai 300 ekor, maka zakat yang dibayarkan adalah 3 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun. Jadi nisabnya adalah setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Jika binatang ternaknya adalah sapi atau kerbau, maka nisabnya adalah pada bilangan angka 30 sampai 39 ekor, kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Jadi artinya jika kita mempunyai sapi atau kerbau di bawah angka 30, kita belum mempunyai kewajiban untuk membayarkan zakatnya karena belum mencapai nisab. Sekarang yang kedua, jika kita mempunyai sapi atau kerbau 40 sampai 59 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Jika kita mempunyai sapi atau kerbau 60 sampai 69 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Jika kita mempunyai sapi atau kerbau 70 sampai 89 ekor, maka kadar zakatnya adalah 2 ekor sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Jika kita mempunyai sapi atau kerbau sebanyak 90 sampai 99 ekor, maka kadar zakatnya adalah 3 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Dan begitu selanjutnya. Artinya
Setiap bertambah 30 ekor sapi atau kerbau, kadar zakatnya ditambah dengan 1 ekor sapi atau kerbau. Yang keempat adalah zakat tanaman atau pertanian. Zakat tanaman disebut juga zakat az-ziro'ah. Zakat tanaman adalah zakat yang berasal dari semua hasil pertanian. Jenis barang yang termasuk zakat ini antara lain adalah biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan buah-buahan. Besaran zakat ini adalah 5% jika dalam pengelolaannya memakai biaya pengairan dan 10% jika tidak memerlukan biaya pengairan. Nisab zakat pertanian yaitu senilai 1.350 kg padi atau 750 kg beras dan dibayarkan setiap kali panen. Cara perhitungan zakat pertanian. Bapak Hamid adalah seorang petani. Ia memiliki sawah dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebanyak 1 juta rupiah. Ketika panen, hasilnya mencapai 1.000 kg beras. Berapakah zakat hasil tani yang harus dikeluarkan Pak Hamid? Sekarang kita lihat. Nisabnya adalah 750 kg beras. Berarti hasil yang didapat oleh Bapak Hamid sudah melebihi nisab. Kadar zakatnya 5% karena mengeluarkan biaya pertanian. Waktu pembayarannya adalah setiap kali panen. Jadi zakatnya adalah hasil panen 1.000 kg beras dikali dengan kadar zakat yaitu 5%. Hasilnya 50 kg beras. Dalam bentuk rupiah, jika harga jual beras adalah Rp10.000 harga beras di pasaran pada saat itu, maka 1.000 kg hasil yang didapat oleh Pak Hamid dikali dengan Rp10.000 yaitu harga beras pada saat itu. Hasilnya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah dikali dengan 5% sama dengan 500.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dibayarkan oleh Pak Hamid ketika panen tersebut adalah sebesar 50 kg beras atau senilai dengan 500.000 rupiah. Jika Pak Hamid misalnya tidak memakai biaya pengairan, tinggal kita kalikan dengan 10%. Hasil panen dikali 10%. Yang terakhir yaitu zakat harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan seperti harta karun. Harta tersebut sudah tidak bertuan lagi. Jika seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Contoh, Anwar secara tidak sengaja menemukan harta terpendam di dalam tanah yang nilainya ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Setelah menunggu sekian lama, kurang lebih selama 1 tahun, tidak ada orang yang mencari maupun mengaku kepemilikan barang tersebut. Anwar kemudian memutuskan untuk menjual barang tersebut. Maka ia wajib membayar zakat senilai 20% dari total nilai barang yang ditemukan. Cara menghitungnya adalah harta yang ditemukan dikali 20%. Yaitu 10 juta rupiah dikali 20% hasilnya adalah 2 juta rupiah. Jadi Anwar wajib membayarkan zakat harta rikas yang ditemukannya sebesar 2 juta rupiah. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah, itulah tadi pembahasan tentang zakat mal atau zakat harta kekayaan. Sekarang kita lihat apa saja hikmah atau manfaat dari zakat tersebut.
Yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah memberi kita kelebihan rezeki berupa uang dan kita wajib berbagi dengan yang lain. Walaupun rezeki itu bukan hanya berupa uang, bisa berupa kesehatan, ketenangan hidup, teman, dan itu wajib kita syukuri. Setiap tarikan dan hembusan napas kita itu merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita wajib menyukurinya. Yang kedua, hikmah zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Artinya, dengan zakat tersebut kita bisa membantu yang miskin dan kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin tidak terlalu nampak. Yang ketiga adalah untuk menyucikan diri dari dosa. Kita tidak tahu, mungkin dari harta yang kita dapatkan tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan zakat tersebut kita menyucikan diri dan harta kita dari dosa. Yang keempat adalah menumbuhkan sifat dermawan. Artinya, dengan zakat tersebut kita melatih diri untuk menjadi orang yang dermawan dan tidak pelit. Yang kelima adalah dengan zakat tersebut kita bisa menolong, membantu, dan membina orang yang lemah secara ekonomi ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Demikianlah pembahasan tentang zakat mal kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan zakat tersebut bisa melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dermawan, dan selalu berbagi rezeki Allah kepada sesama. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.